untuk masuk ke sebuah peran kan orang punya treatment masing-masing. Kalau lu Bang kayak apa Bang? Bentar. Kamu kan memperhatikan. Bisa biasa aja nggak? Lu bisa biasa aja nggak lu? Dia apa lagi bro? Dia kalau intonasi di bawah. Ya berarti kalau dia pun di bawah berarti ya Bang. Bang. Lagi ya. Iya, maksudnya mengimbangi. Pernah kedengeran nggak Bang? Ngomong saling ngomong. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Cari dulu diri kamu, kebenaran diri kamu, baru kamu bisa nge-share kebahagiaan kamu ke banyak orang. Sekarang coba kamu pakai itu lagi ke diri kamu karena aku nggak kenal kamu nih. Gitu, gue langsung kayak, wait. Di periode itu, gue nggak bisa nonton bola. Jadi Andrea kalau nonton, kayak mbak gue di rumah nonton gitu, ke YouTube ada Messi, ada bola. Matiin kalau gue nggak mau. Sesakit hati itu. Sesakit itu. Messi, denger tuh. Messi. Wah, bisa main nggak? Saldo. Saling dengar obrolan dari BRI. Capek banget, padel mulu gua, aduh. Padahal rakyatnya di sini. Pagi padel, siang padel, malam jadi badan gua padel-padel deh. Pegel-pegel. Tapi nggak apa-apa, demi kesehatan kita harus mulai berogah lara. Olahraga. Penonton. Ngomong-ngomong nih, saya capek banget ini. Saya izin dulu ya, mau istri jahat dulu ya. Istirahat kali. Aduh. Capek istirahat dulu lah. Capek banget. Wits, lemes banget nih. Iya. Kebetulan Ibzi, lu kan jago mijit kan? Siapa? Enggak, gue nggak jago mijit. Gue punya 200. Ya ayo. Nih segini, kencengan nggak? Iya, jangan kenceng-kenceng nanti tilang. Berantem. Minggir. Hai. Wis, gila gantengnya langsung gantengnya keluar. Apa? Gimana? Apa? Bim. Halo bro. Lah, kok kenal juga sama Bimo? Ini mah teman main bola gua bro. Temen main bola? Iya, gua suka. Temen main bola apa? Temen main bola? Suka nyetadion juga sama dia. Nyetadion? Nonton bola gitu? Iyalah, emang apa lagi? Emang iya Bang Lim? Emang iya beneran dia suka nyetadion Bang Lim? Duduk dulu kali. Oke, duduk. Kenapa ngomongnya berubah? Padahal yang ganteng biasa aja. Gini. Lu kayak orang sakit kuning tadi begini. Iya lu mah. Kok aku baru tahu dia suka nyetadion? Beneran. Gue kalau nonton bola pasti di Tribun Timur. Abang di Tribun Timur. Nah kalau Ibzi? Tribun News Lampung. Tribun News Lampung. Udah ganteng lucu. Ini baru ganteng lucu. Nggak kayak Mukanya masih begitu lagi. Abang dari lahir bawaan gini. Ya Allah. Emang bener lo suka neribun juga? Ini gue tribun. Oke, kalau misalnya di stadion bola, kalau orang neribun, ngecannya kayak apa sih? Ngecan ya tergantung timnya yang gue support. Kalau Lampung? Lu kapok kan? Kalau Lampung. Iya, gimana? PSBL, gue happy lo. Bro. Wes gila tos bro. Tos. Oh, enggak itu bukan Mas Bimo yang ngeliat, emang tosnya Hibzi begitu ya kan? Lu jadi lu begini. Yeah. Lalu ini. Toi. Apa tuh? Tos introvert. Wow. Dipaksain lagi. Kasian banget. Tapi bro, banggaan Indra Bimo bro. Luar biasa. Iya, gue tapi suka banget kalau nonton. Iya, aku tuh suka banget nonton stadion. Iya. Kenapa? Soalnya kan kalau di stadion tuh kayak bisa teriak-teriak. Gitu kan. Kalau nonton bola di rumah itu, iya teriak malah kena marah sama istri gitu kan. Tapi gue denger emang beneran ya kalau lu nonton bola di rumah gitu terus pas ada gol lu cari dulu tempat yang sepi baru teriak gitu. Emang bener? Oh begitu?
Lu tau dari mana, Bro? Wah, keren. Bener? Gila, keren. Oh bener? Oh misal nih, gol Misalnya. nih, kita nonton nih. Iya. Ini gol nih kan? Ini lagi di rumah nih ya? Iya di rumah nih. Iya. Coba. Gol. Aja ditahan. Gila ditahan sama dia. Gila. Lari ke tempat sepi. Oh nyetok angkot dulu. Nyetok angkot. Duduk. Asik, ngobrol sama orang lain. Oke. Oh, berhenti lah. Oh, berhenti. Nah, pas lu teriak, Oke, balik lagi. Asik, ngobrol lagi. Berhenti. Duduk, cet. Dikunci rumahnya. Aduh, akhirnya aku balik lagi naik angkot lagi. Oke, balik lagi. Bukain yang. Ada Ganin Rabimu, guys. Baik. Ini satu-satunya aktor yang baru main kesini, Ganin Rabimu. That's right. Ganin Rabimu, bro. Thank Banyak you. banget yang nunggu dia di Susah sini. banget jadwalnya, Bang. Kan aktor, lu di sini bukan aktor ya sih? Pelawak ini, Bang. Pokoknya kita tahu lah, Bang Bimo ini kita tahu. Maksudnya paket lengkap untuk seorang laki-laki, bro. Betul, bro. Film iya. Yep. VJ iya. Bola-bolaan, Bola-bolaan, iya. presenter Olahraga, iya. presenter Olahraga iya. Iya. Pasangan setia iya. That's right. Amin. Bertato, ganteng, wangi, putih, bersih. Kita berharap ototnya lihat. Doa kita malam ini, Bang Bimo jangan lucu, habis kita. Kita mau kerja apa kalau Iya begitu? benar. Bang, sorry Bang. Dari semua yang Abang gelutin paling fokus di mana? Yang paling fokus? Ya. Yang paling gue into banget ya? Ya. Tapi dipecah sih, Gel. Kalau acting tuh jadi profesi, kalau bisnis tuh jadi kerjaan, terus kalau bola-bolaan tuh hobi. Bola-bolaan hobi. Bola-bolaan hobi, tapi dari semuanya ternyata punya benang merahnya supaya gue bisa ngejalanin tetap fun, tetap happy, jadi nggak berasa pekerjaan gitu. Oh, tidak seperti kerja. Nggak kayak kerja, jadi betul, kayak pergi bermain setiap hari. Iya. Tapi Bang karakter Jadi lu nggak bisa di dipilih. karakter lu di film-film itu tuh menurutku kayaknya berhasil semua. Bahkan sampai si karakter Bos Reno tuh sampai ke bawah tuh, sampai orang-orang tuh pada kayak Bos Reno datang gitu-gitu. Nempel banget ya? Nempel banget Nempel gitu. banget ya. Itu Bang untuk masuk ke sebuah peran kan orang punya treatment masing-masing. Kalau lu Bang kayak apa Bang? Bentar. Aku kan memperhatikan. Bisa biasa aja nggak? Lu bisa biasa aja nggak lu? Nggak usah. Aku kan memperhatikan. Enggak, lu ngerasa kayak sebelah lu Mas Bimo kayak ngerasa lu ganteng juga. Enggak. Apa ya, auranya itu loh, Bro. Oh, lu ngerasa kayak berasa Dia gitu kena vibe-nya dari baik. gua. Dia kena aura ganteng dari gua. Ini aktor, kamu kan tukang potong ayam, beda. Kan pagi. Kalau siang mah aktor. Keren. Enggak, soalnya Bang, Dia diam aja salah. soalnya kita orang ini lagi merhatiin. kita ini juga ya main film juga lah. Maksudnya Ibzi main film, aku main film, Diki juga main film. Pengen belajar gitu. Betul. Sama-sama belajar sih kalau acting, kalau ke dunia keaktoran, correct me if I'm wrong, itu never ending learning process. Jadi setiap hari, setiap tahun pasti belajar terus, ketemu sama mau junior, senior, itu pasti belajar. Buat gua nggak ada junior, senior. Dimanapun kita bisa belajar, sama krunya, sama siapapun itu kita bisa absorb sebanyak-banyaknya gitu. Oh, Jadi nah kalau untuk di kelas Mas Bimo sendiri, apalagi yang dipelajari? Gue biasa aja sih, gue masih belajar banget, Dik. Jadi banyak. Gue selalu pakai metode di mana setiap orang metodenya beda-beda ya. Ya. Kalau untuk acting, gue selalu ngerasa gue datang ke sebuah project tuh gelasnya kosong lagi. Nol lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa isi jadi karakternya. Karena dulu gue pernah diskusi sama Mas Rukman Rosadi sama Muhammad Khan. Ya, Dia emang expertise-nya di keaktoran dan dia mereka tuh tahu cara mengartikulasikan keaktoran. Ya. Kayak contohnya, gue tuh nggak tahu mau mulai acting tuh dari mana. Dibedah dulu aja. Ada aku diri, itu Ganin Rabimonya. Ada aku tokoh, aku aktor. Ganin Rabimo sebagai seorang aktor dan aku tokoh. Ganin Rabimu Udah pure sebagai jadi tokohnya. sebagai karakternya. Karakter Iya, di jadi film itu yang ngebedain mana sih. Misalnya karakternya aku berperan sebagai kamu gitu. Ya. Ganin Rabimo yang mana, barriernya apa, do's and don't-nya apa, Jegel tuh kayak apa, karakternya segala macam. Itu yang di-observe dan di-absorb, terus dijadiin jadi karakternya. Nah, kalau udah beberapa kali project gitu, lama-lama kita juga tahu kan, kita ngejalanin banyak karakternya jadi Hifzi, karakter jadi
Diki, karakter jadi Jegel, terus pulang ke rumah kadang-kadang nih ada momen di mana Ke bawah ya bang. iya bener, gue pernah ngerasa Ke bawah apanya? Karakternya. Ngikut gitu. ya bener. Gua kira ke bawah clip on-nya, Mas. Ya clippernya ke bawah takutnya. Nggak, berarti karakternya pernah Bang ke bawah. Kalau kita boleh tahu, kalau misalnya Bang Bimo mau bocorin di karakter apa dan sampai rumah jadi kayak apa? Dulu tuh gue nggak sadar karakternya tapi karena gue ngejalanin beberapa pekerjaan dalam satu, jadi in paralel kan. Iya. Ya bisnis, ada pekerjaan yang A, B, C sama acting gitu. Ya. Nah in paralel ngerjain semuanya, once pulang ke rumah harusnya kan itu tempat paling nyaman untuk beristirahat, untuk cerita sama keluarga, untuk melepas penatnya gitu kan. Tapi pas pulang ke rumah, gue udah di posisi ketika itu gue ngaca di samping gue ada Andrea, gue bilang gue nggak tahu nih gue ada di posisi mana. Gue beneran ada lost, nggak tahu nih. Banyak orang yang bilang, gue cerita ke temen, lu lebay aja, lu terlalu ngerasain itu, terlalu dibawa serius. Tapi enggak, emang ada juga orang-orang yang emang kondisinya kayak gue. Oh iya ya, ternyata secara nggak sadar itu ngerubah perspektif, ngerubah banyak hal. Karena ketika untuk masukin karakter, ada yang ketika main satu project di film A misalnya, yang dibawa adalah karakter dirinya. Aku mau jadi diri aku sendiri aja dengan skripnya. Tapi ada juga yang benar-benar masuk benar-benar berbeda kan. Jadi orang lain banget menjadi si A misalnya gitu. Karena judulnya adalah wisata karakter gitu. Dengan metodenya ngebedah fisiologi, sosiologi, psikologi. Dari 100%-nya Ganindra Bimo misalnya gitu ya. 80%-nya diganti, masukin lagi yang lain. Masukin lagi habitnya si karakternya misalnya. Mulai dari gua nggak pakai tusuk gigi, karakternya pakai tusuk gigi. Gua tangannya biasanya gini tapi karakternya selalu ke belakang. Kenapa tangannya ke belakang? Karena dulu dia punya rekam jejak. Apa sih? Ini tadi contoh, bukan harus diikutin. Gak usah harus diikutin. Saya kan pengen jadi aktor juga kayak Bang. Iya, tapi kan ini contoh doang. Contoh dulu serap Iya ilmunya. kan langsung praktek. Kalau Ya Allah, seneng banget langsung Nah praktek. itu kan jadi contoh menjadi contoh karakter. dulu ya. Karakter, iya. Jadi kayak gue membawa itu dalam kehidupan sehari-hari kan. Jadi Reno tuh hot propsnya tusuk gigi. Tusuk gigi gitu ya. Jadi bawa ke rumah tusuk gigi, dicobain di rumah. Karena nggak bisa ketika baru menjadi karakternya di set. Ada orang-orang yang bisa, jago banget, itu gue akuin. Dan Ada switch-nya ya dia main. ada on off switch-nya emang untuk orang-orang tertentu emang ada yang kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kayak gue. Ada gak karakter di film Mas Bimo yang Kak Andrea di rumah tuh gak suka? Kayak bisa, aku gak suka deh kamu pas dari ini. Iya. Jadi ada yang kebawa, makanya itu dia. Karena dulu gue syuting, Reno tuh lumayan lama. Karakter Serigala terakhir tuh lumayan lama, syutingnya karena itu series. Dan ketemunya sama setnya itu aja, orangnya itu aja. Jadi memvalidasi apa yang gue lakukan adalah kebenaran di dalam kehidupan gue. Jadi kayak itu karakter gue gitu. Gue tuh kalau ngomong di rumah jarang ya. Kalau sama Andrea tuh bukan bahkan nggak pernah. Nggak mau gue kalau ngomong tuh intonasinya ada di ke atas. Lebih tinggi dari Andrea tuh nggak pernah tuh. Dia apalagi bro, dia kalau intonasi di bawah. Spoken dia. Ya berarti kalau dia pun di bawah berarti ya bawa Bang. lagi ya. Iya, maksudnya Pernah mengimbangi. kedengeran nggak Bang? Ngomong saling ngomong. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Tapi seneng amat. Tapi tetap dilakukan. Tetap dilakukan karena nyambung akhirnya. Senang banget tips yang gitu-gitu tuh seneng banget gitu. Kayaknya masuk akal di dia orang ngomong gak kedengeran tuh kayaknya. Ya makanya kan ditanyain. Nah, gara-gara karakter Reno itu Abang sempat Sempet. Reno gua sempet teriak berantem. Kenceng. Di rumah tuh kenceng, tense-nya kenceng. Terus pernah pas... Kak Andrea notice gak? Notice, akhirnya dia ngomong. Kamu kayak apa sih gitu? Akhirnya dia pelan-pelan ngomong sama gue, dia kan bener-bener pelan, dia tuh super duper sabar ya, manusia sabar banget. Terus dia cuma ngelus-ngelus gue gini, coba deh kamu balik lagi, kamu tahu dulu persona kamu tuh kayak apa, kamu dulu sering ngomong sama aku, cari dulu diri kamu, kebenaran diri kamu, baru kamu bisa nge-share kebahagiaan kamu ke banyak orang. Sekarang, coba kamu pakai itu lagi ke diri kamu, karena aku gak kenal kamu nih. Gitu, gue langsung kayak, wait, gitu. Jep, langsung itu walaupun gak ada pedangnya tapi sakit banget itu. Terus keluarnya gimana sih Bang maksudnya? Nah akhirnya yang gue sadarin bukan tentang diri guanya untuk gimana cara keluar masuk aja, tapi inner circle-nya, terus orang-orang, bukan inner circle, inner circle-nya sama support system-nya emang harus benar-benar sesuai namanya, support system. Kebayang gak kalau orang-orang terdekat gua nggak bisa menegur dengan cara itu, negurnya dengan misalnya dia nggak suka cabut atau misalnya malah menggosipin atau bikin
stigma jelek tentang gua gitu. Framing ya. Di framing gitu bisa aja, tapi kan pilihannya enggak karena mereka support system, mereka nggak tahu. Justru tuh kehadiran teman-teman sama sahabat sama keluarga untuk nyelamatin. Numpang nyelamatin kita di ya. sini. Sama aku menarik ini Bang, soal bagaimana kamu membagi bahwa ini semuanya dibikin kayak main-main, tapi semuanya bisnis. Jangan dijawab dulu. Wih. Ada Mas Bimo. Mas Bimo ya. Ini kerja. Kembali bukan iklan. Bukan, itu masih ada itu. Kaget. Bentar ya, bentar ya. Ya, maaf. Bentar ya. Sudah ninggalin kita emang Mas Bimo. Kita Dia suka ini ada sendiri. bintang tamu. Guys, tahu nggak? Sampai Agustus 2025, BRI udah salurin KUR sebanyak 114,28 triliun rupiah ke 2,5 juta UMKM. Kebanyakan ke usaha tani, ikan, industri sama jasa. Dari 2015 totalnya udah lebih 1.371 triliun rupiah loh. Mantep banget kan buat ngegerakin perekonomian. Asik. Itu guys. Asik keren ada itu guys ya. Oke. Tapi menarik kata Bang Bimo soal bagaimana membuat ini jadi sebuah hobi. Yang kita tahu bahwa Bang Bimo aktor, Bang Bimo juga seorang pebisnis. Businessman. Sekarang Bang Bimo Belajar. kita lihat sebagai orang yang suka banget, hobi banget sama bola. Iya. Dari mulai nonton, ngumpulin jersey, semuanya. Nah itu membuat semuanya fun tuh kayak apa tuh Bang? Oke, jadi kalau dulu karena banyak pilar yang gue jalani, Ya. gue butuh coping mechanism. Coping mechanism itu apa ya? Stress release-nya lah. Stress release Dan benar. kebahagiaan gue ketika gue nonton sepak bola. Itu stress release-nya Stress Abang. release. Terus gue nonton bola, bukan klub bola ya, tapi gue nonton bola. Jadi Apapun. apapun. Terus kalau di track back ke zaman dulu, gue suka main bola tapi badan gue nggak support karena dulu gue Yang besar. abang gembul banget itu ya Iya, kan foto-fotonya tuh ya. iya. Iya. Terus gue pas nonton bola, gue jatuh cinta sama Lionel Messi dan Barcelona. Bener-bener secinta itu. Oh, oke. And I said it loud, gue jatuh cinta banget sama Messi sama Barcelona sampai di momen dimana Messi satu dan lain hal cabut ke Paris Saint-Germain. Di situ momen gue sakit hati banget sampai gue nggak mau nonton bola lagi. Jadi momen Messi pindah tuh abang berhenti nonton bola? Bener bola. Jadi itu bukan coping mechanism gue lagi. Di periode itu gue nggak bisa nonton bola. Jadi Andrea kalau nonton kayak mbak gue di rumah nonton gitu, ke YouTube ada Messi ada bola, matiin kalau gue nggak mau. Sesakit hati itu. Sakit itu. Messi, dengar tuh. Messi. Ya, siapa tahu Neymar. Hey Messi, Bimo ngomongin kamu tuh. Coba nonton Saldo Berry. Gua tahu di mana itu si Pitung. Nadanya gitu amat amasnya. Ya itu. Iya. Mbaknya juga begitu. Berarti abang secinta Messi, secinta itu sama Messinya berarti ya? Nah tadinya gue pikir gue masih cintanya sama Messi-nya. Bola dulu pas ESPN gue capek, waktu kecil gue main bola badan gue nggak support. Ini sakit hati sama bola nih. Sakit hati, udahlah. Dan akhirnya pas gue nonton bola, bener sih emang ternyata. Balik lagi ya? Balik lagi, dan gue nonton, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nonton. Only nonton doang, menikmati Cuma pertandingan. menikmati pertandingan. Ya hujan-hujanan, ya apa, Hujan-hujanan, iya. ngumpul sama yang lain. Diteriakin, lihat orang pada teriak-teriak gitu, itu kepala gue justru ngerasa, gila seru banget ya. Kenapa? Karena gue ngerasa punya banyak temen. Emang punya jersey apa aja bang? Jersey yang Yang klub paling luar, legenda lah, yang paling legenda. buat gue personal ya, Iya. bukan klub luar. Itu gue, nah nih, jersey itu yang menarik bukan ketika orang bilang ini jersey paling mahal, ini jersey paling rare. Tapi ketika menurut gue adalah ketika gue punya value sama pemainnya, sama pertandingannya, dan kalau bisa kita tahu track record untuk dapetin jersey itu. Kalau gue sekarang jadi lebih suka sama jersey match worn. Itu kalau gue ya. Iya, yang orang dipakai beda-beda di Yang dipakai pertandingan, kalau bisa gue nonton pertandingannya, gue dapetin jersinya. Oh, Lu ada ada momen-momen ya? Iya, Momennya. momennya. Karena kalau jadi anak jersey yang ngejar semua jersey, kadang nggak ada habisnya. Kemarin juga rame dia video, nungguin Ciro. Ciro Alves. Nungguin Ciro Alves gitu kayak nungguin banget. Cironya di rumah dalam, dia depan pintu. Gimana? Bukan itu kali. Jatahnya Bukan itu gembel, kali. Mas. Itu kayak itu apaan sih? Minta-minta itu mah. Bang bawa jersinya ya? Bawa. Boleh lihat bang? Ambil aku. Boleh. Mana? Oh, ambil jersey. Nggak boleh keluar mulu. Guys, dari dua dari mana? Nggak ada. Udah. Boy.
Persib. Nanti Ini gue yang- ceritain, tapi ini kita bahas yang ini dulu deh. Ini Liga BRI 1 semua ya. BRI Liga 1 Mas. BRI Liga 1. Bukan 1 Liga BRI 2, 1 3 4 3 2 1. Nggak, maksudnya BRI Liga 1. BRI Liga 1 satu-satunya di Ligaku. Apaan sih? Satu-satunya di ligaku. Apa itu? Yang setahun ini BRI Super League, beberapa Ya. tahun lalu kan BRI Liga 1 Liga kan. 1. Ya. Baru tahun ini ganti nama jadi BRI BRI Super League. Nah, ini nih yang kemarin rame nih. Jadi gue suka banget sama Ciro karena gue ngelihat pas Persib juara, ini ada jersinya di sini. Ini jersinya Ciro pas dia bawa Persib juara. Ini bintangnya masih bintang 2 nih. Iya. Ya, Ini waktu masih 2 kali juara 2 kali juara. di Liga Indonesia. Juara Liga. Ini back to back. Ini yang back to back. Jadi 3. Jadi 3. Ini enggak, ini yang pertama. Jadi 3. Oh, jadi 3. Dari 2 ke 3. Iya, iya, iya. Nah, ini Ciro yang semua nih ya. akhirnya sekarang bintang 4. Bintang 4 tuh yang dipakai di season sekarang, tapi Ciro Alves-nya udah pindah. Oh. Ya kan, Ciro Alves udah pindah klub ke Malut Malut. United. Ini jersinya. Jersinya. Yang kemarin abis main Ciro abang samperin. Samperin. Yang Jadi, waktu kemarin abang nunggu itu. iya, Ini. jadi gimana bisa dapetin jersey ini? Sebelumnya, tapi ini gue belum post deh kalau gue nggak salah. Jadi sebelumnya gue main ke mesnya atau tempat stay-nya pemain-pemain Malut untuk minta legalisir. Legalisir itu ditandatangan. Oh. Oke. Jadi gue adopsi jersey-jersinya Ciro Alves yang match worn semuanya yang bersejarah, banyak yang buat gue bersejarah. Match worn-nya gue datangin ke tempatnya Ciro, ditandatangan, terus Ciro bilang, oke, kalau lu datang ke pertandingan, gue akan kasih lu jersey Malut gitu. Gimana? Iya dong, gue mau banget. Dan akhirnya pas gue lagi di pertandingan, gue selalu nonton dari PHO karena gue bekerja sama sebuah brand untuk capturing micro dan macro moment setiap pertandingan. Jadi gue dapet kesempatannya di PHO. PHO tuh di belakang gawang. Ya. Pas gue di belakang gawang gini lagi ngambil gambar, dianya ngelihat gitu. Oh, negor. Kayak gitu. Gue sip. Akhirnya gue nungguin di mix zone. Ya. Sebenarnya itu ranahnya teman-teman dari wartawan. Ya, gua media. media. Gue bilang, gue bukan tempat gue di sini nih sebenarnya, tapi karena gue beruntung, gue kerjasama untuk capturein momen itu, jadi akhirnya Privilege lah ya. gue nggak bisa bilang itu privilege, itu keberuntungan, total keberuntungan deh. Iya, iya. Gue bisa nungguin di situ dan kejadiannya adalah pemain Persija semua udah lewat, terus security bilang udah habis. Udah nggak ada nih, pemain Malut nih udah pulang. Ya, akhirnya gue keluar dari mix zone-nya agak-agak, ya namanya juga hidup ya guys. Yang nggak semuanya beruntung, nggak semuanya berhasil Nggak ya. selalu orang-orang lihat gue ngejar jersey selalu dapat. Nggak, ada Iya, juga iya, kalanya nggak. Ternyata ada satu staffnya bilang, belum tuh, masih ada. Gue balik lagi, and then Ciro Alves ya, bro, dia udah siapin ini di dalam kantong plastik. Iya, dikasih ke dalam kresek ya. Masih kotor-kotor guys, bekas Dan ini Ciro nggak jatuh. dicuci. Nggak Jadi banyak dicuci. yang nanya apakah itu dicuci karena punya value-nya buat gue justru match worn adalah menarik ininya kotor-kotor. Kotor-kotor ini ya. Ada cerita di balik kotor-kotor itu. Kotor-kotor jis momen-momen. nih. Keren. Luar Tapi biasa. sebenarnya yang menarik tadi kan bilang petugasnya ya, petugasnya bilang udah nggak ada gitu. Mungkin alasan ada kamera, tapi prank. Tapi bohong gitu. Tapi bohong, Oh, ada ini- kan. Ini third-nya Itu Baju kedua, jersey keduanya ya? Salah satu itu gue lupa detail-detailnya, tapi semuanya udah dilegalisir, Udah ada tanda tangannya semua. Iya, bener, ada tanda Tapi menurut gue yang salah satu yang paling berharga, memorable buat gue. Jadi ini ada jersey pas Ciro main di laga terakhirnya Persib pas pas mereka menang juara kan? Pas juara. Ini tulisannya Championship Series Final BRI Liga 1 2023-2024. Wow. Dan emblem ini rare sih. Jadi Iya. di situ gua ngerasa mau Bordir berarti ya Bang ya? Bukan bahan apa gimana caranya, bukan itunya. Bukan kita konsen ke Bagus bordir. jahitannya juga. Ya Allah, konsennya itu sih. Ya anak konveksi. Udah dilegalisir juga. Asik, senang Gini. banget aku. Tapi gini Bang, ini pertanyaan orang awam aja lah yang simpel Oke. sih. Orang mana tuh? Orang Tebet ada, orang awam orang mana? Asik. Ini pertanyaan orang awam aja lah, maksudnya untuk melakukan ini semua kadang-kadang kita ini juga
berkeluarga, kita punya Iya, istri. Skala prioritas ya. Iya, izinnya kadang-kadang aduh nggak usah lah. Kalau gue yakin sih ini jauh-jauh. pasti ini semua pasti izin kok. Iya, di sana. Nggak mungkin nggak izin mana. Gimana ngobrolnya sama Kak Andrea. ibu negara, sama Kak Andrea gitu. Gue serahin, gue percayain apa yang gue dapet ke Andrea karena menurut gue dia lebih jago untuk mengelola, Manage. Berarti memanage. semua uang yang abang dapat, syuting apa semua? Gue naroknya di Andrea tapi manage-nya bareng-bareng. Jadi permission-nya itu harus keluar dari Berdua. berdua. Tapi dia harus tahu. Oke, keputusan. Pernah nggak kayak, maaf nih ya, misalnya dapat duit 1 juta, yang dilaporin 900. Cepenya dikasih masukin. Pernah. Oh pernah gitu kemana? Oh lagi nanya mau berdiri. Ini Mas Bumi lagi nanya Mas Bimo malah pergi. Oke deh. Mau kemana? Lu. Kalau sesimpel itu pernah nggak bang? Kayak ya nyimpen aja untuk gitu-gitu. Dulu gua kayak gitu. Jadi gue berangkatnya karena gue belum punya ilmunya dan gua gue ngerasa duit gua ada yang udah gue store ke Andrea, ada juga hak gue untuk gue pakai buat ngapain aja. Nah yang gue pakai buat ngapain aja itu investasinya jarang ada yang berhasil bro. Jadi mendingan gue ngomong sama Andrea supaya gue punya banyak POV, supaya gue nggak punya blind spot. Kalau gue punya pikiran sendiri kayak contohnya nih ya, beli mobil kali ya, beli mobil sendiri misalnya. Beli motor deh. Dia nggak usah tahu kan duit gue gitu. Ada aja yang kejadian gitu, ternyata motornya A, B, C, D, F, Kacrut G, lah, apalah apalah gitu kan. ini lah. Aduh, mending gue, Andrea marah nggak? Enggak, dia cuma senyum-senyum iblis aja gitu. Wow, menyakitkan tuh itu. Sih, gitu. Jadi kayak, iya udah, jadi gue mending apa-apa gue taruh dan kita kelolanya bareng-bareng. Wah, Ibji terakhir pengen beli ya waktu itu ya katanya ya. Ibsi pengen beli ya. Pengen beli ya. Kata bininya, ya. Ya, beli ya. Duit lu aja cuma 5 juta. Sosokan ya. Luar biasa Bang Bimo bro. Banyak belajar kita. Mengelola keuangan, bagaimana. nomor satu. Jadi aktor. Menikmati apa ya, momen, stress release. Nah, Stress itu release itu harus ternyata ditemukan tuh. Ditemukan tuh stress Tahu release. apa? Stress release. Stress release-nya apa, Mas? Ya apa? Ya apa? Mas ditanya. Oh, apa? Oh ya, aku stress release-nya main game. Oh, main game. Main game. Bisa lupa waktu, Dik. Bisa lupa waktu, bisa kadang pulang kerja padahal lagi capek, tapi udah penasaran sama game yang udah gue beli, gue bisa main. Nah, itulah. Ibsi apa stress release-nya? Jalan kaki. Sumpah aku suka banget Oke, jalan sekarang kaki. kita tanya kemana? Kadang kan jalan kaki tuh kalau lupa bawa sepatu pakai sendal doang. Ya. Jadi aku jalan di pinggir terus kayak ada yang kenal aku gitu, bawa mobil. Bang Ibzi ayo nebeng katanya. Enggak lah, gua lagi olahraga. Enggak apa-apa, ayo. Iba, orang-orang iba. Oh, tadi iba. Kayak game Orang bukan kayak support ya begitu. Iya, kayak- Wah, hebat Bang Ibzi orangnya gitu kan ya. Malah kasihan. Nah, ayo. Maksudnya kan aku bisa naik mobil online gitu kalau pengen itu Iya, kan. ini Emang memang pengen jalan. olahraga, pengen jalan kaki. Orang rasanya tuh kayak kelihatan kesian aja. Iya, Emang kasihan kayak sih, Ibzi, ya kadang. Allah. Gemelas ya. Waktu itu nggak pakai baju sih. emang. Ya kalau itu mah iya. Karena Kalau gitu. itu kan aneh. Seneng sih. banget yang Aneh begitu-gitu. banget. Seneng banget ya kalau yang Bang gitu-gitu. Bimo, kita deh. main games ya? Oke. Main games ya, kita main games. Udah ngobrol banyak sama Kak Nindra Bimo, banyak insight-insight untuk kita anak-anak muda untuk berkarya terus dan sampai ketemu lagi di Games. Gue udah pengen banget kali main games. Gua kan orangnya games abis. Games mania. Seneng banget tiba-tiba ada gerakan. Tiba-tiba ada gerakannya bang. Tuh kan tiba-tiba ada gerakannya kasihan dong bang. Sumpah kasihan. Abang lo. Kasihan Abang lo lihat kasihan dong bang. Bro, Woi, lu kan sahabat gua bro. keren. Bukan sahabat gua bro. Bukan sahabat gua, bro. Bukan sahabat gua bro. Kita main spelling Bi. Oke. Nama-nama pemain sepak bola. Waduh, siap. Contohnya misalnya ya, Bambang Pamungkas. B A M, B, A N G, P, A M U. W. Salah. Kan mau nyontoin salah. Emang nggak boleh orang nyontoin salah. Salah suruh ngapain kalau salah? Kalau salah, niruin satu binatang. Oke. Suara binatang Suara ya. hewan ya. Coba oke. kita contoh suara anjing dulu. Oke. Ayam. Ayam. Anjing makan ayam.
Orang belum kalah. Belum kalah. Aduh, ke bawah. Keren. Aduh, ke bawah. Keren. Aduh, ke Keren. bawah. Ada ekspresinya gitu keren. Aduh, ke bawah. Ayolah, mainlah. Ayo. Ayo, nama pemain sepak bola Rizky Ridho. Oke, gampang. Oke. R, I, Z, K, Y, R, I, D, H, O. Yes, bro. Lanjut ya, Yud. Lanjut, yang berikutnya Eliano Reinders. Aduh, Eliano, Reinders. E, L, I, A, N, O, R, Alien apa siapa namanya? ah nggak boleh, harus ingat. Lupa gue namanya. A. Nah, maksudnya E tadi. Kayak E, terus gue kaget. Hah? A gitu. Kayak sana gitu. Nggak ada. suara ular. Kambing, Mbak. Ular makan kambing. Swam. Seuam. Ada seuam. Ini kambingnya kambing kecil. Yang makan ularnya ular piton. Iya, jadi kayak swam. Ragnar Oratmangun. oke. R, A, G, N, A, R, O. R. dia terus. Wah, bisa main nggak? Ya gue gak tahu spellingnya. Emang gue bapaknya. Gak tahu gue. Suara kerbau. Kerbau bencong. Terima kasih Bang Ganin Rabiro. Ganin Rabiro. Indra Joki. Ganin Rabiro. Aduh, ada Imam Darto. Luar biasa. Enggak, Pak. Maksudnya awal mula pertama. Bapak IKJ bukan? Bukan lah, Apa kuliahnya gimana? bukan urusan kamu. Saya nanya ini talk show. Talk show. Kalau itu beres. Aku juga belum pernah cerita ke siapa kemana-mana. Eksklusif hanya di Kalusi. Ayo nih, saldo. Podcast pertama di Senior pertama di penerbangan komersil. luar biasa. Misalnya pas di pesawat tekanan kenceng tuh susah kan, Mbak, maksudnya? Enggak juga. Baru Bapak foto-foto sama pramugari kan? Punya nggak ide kayak mau podcastan di mana kayak Kereta. Ini kan pesawat, aku di kereta. Aduh, kesebut lagi idenya. Ya elah, bisa diambil ya. Hanya di Saldo. Saling dengar obrolan dari BRI.